Interface dan trading. Halo, guna untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interface dan trading di C-op dengan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nadira Triada Pitaloka. Yang kedua, Brian Amara Mahasadewa. Yang ketiga, Bagas Orda Kusuma. Yang keempat, Fajar Aji Prayoga. Yang terakhir yaitu Muhammad Fahri Alpani. Sebenarnya apa sih itu interface sebelum kita mengenal lebih jauh materi berikutnya? Interface yaitu purwarupa prototipe sebuah kelas dan sepenuhnya abstrak. Kelas yang sepenuhnya tidak diimplementasikan, kelas turunannya yang harus mengimplementasikannya. Interface digunakan sebagai jembatan antar objek agar bisa saling berkomunikasi tanpa melihat hierarki pewarisan dari objek tersebut. Atau secara sederhana bisa kita simpulkan dengan objek interface adalah sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode. Perbedaan abstrak dan interface. Abstrak. Di abstrak kita bisa membuat properti yang tidak statik dan final. Yang kedua, kita bisa membuat metode yang publik, protected, dan private. Interface. Di interface, semua properti secara otomatis publik, statik, dan final. Semua metode di interface adalah publik. Kapan sih kita pakai interface? Saat kita ingin mengimplementasikan interface ke beberapa kelas yang tidak berhubungan secara hierarki. Berikutnya, kita ingin menspesifikkan behavior dari beberapa objek, namun tidak mau tahu bagaimana implementasi dari behavior tersebut. Dan saat kita ingin memanfaatkan multiple inheritance atau diimplementasikan lebih dari satu. Penting, perlu dicatat bahwa sebuah interface hanya boleh memiliki sebuah metode kosong saja, yang nantinya metode tersebut harus dibuat lagi oleh kelas yang mengadopsinya. Metode pada sebuah interface tidak memiliki akses identifier otomatis. Interface tersebut bersifat publik. Interface juga tidak boleh memiliki file. Penulisan interface. Biasanya penulisan interface saat mengcoding menggunakan keyword interface. Secara umum, biasanya penamaan untuk interface menggunakan huruf I besar di belakang nama. Contoh. Interface. Contoh codingan dengan pengawalan I di belakang nama, yaitu interface I my interface. Contoh berikutnya, interface dapat diterbang. Berikut codingannya, yaitu saat di sini inilah penulisan interface harus diawali dengan huruf I. Jadi beginilah teman-teman cara coding dengan penggunaan interface. Berikutnya, keuntungan
kita menggunakan interface. Yang pertama, sebuah kelas bisa mewarisi interface lebih dari satu. Semakin banyak sebuah kelas mewarisi interface, maka semakin banyak juga tipe data yang dimiliki kelas tersebut. Yang kedua, sebuah kelas yang mewarisi interface, maaf ya teman-teman, ini sedikit typo, dipaksa mengimplementasikan semua metode yang didefinisikan dalam interface yang diwarisinya tersebut. Artinya, sebuah kelas yang mewarisi interface dipastikan mengimplementasikan metode yang didefinisikan di dalam interface. Nah, berikutnya, setelah kita membahas interface, kita akan membahas trading nih teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih itu trading? Thread adalah potongan kode yang independen dari sebuah proses yang dieksekusi oleh CPU yang penjadwalannya dilakukan oleh operating system. Berikutnya, multitasking dan multithreading. Apa sih perbedaan multitasking dan multithreading? Nah, ini yang pertama, multitasking. Multitasking yaitu beberapa proses aplikasi yang dijalankan secara paralel. Sebenarnya sih dijalankan bergantian secara cepat gitu loh oleh operating system teman-teman. Terus yang berikutnya yaitu multithreading. Multithreading, beberapa thread potongan program dalam satu proses yang dilaksanakan secara paralel. Sebenarnya sih bergantian secara cepat, kecuali prosesornya multicore dan thread dibuat oleh programmer. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu multitasking. Misal kita menjalankan program Microsoft Excel sambil membuka program musik Winamp. Berikutnya di contohnya multithreading, contohnya sebuah program server, misal chat server, maka ia harus melayani permintaan klien yang datang hampir bersamaan secara paralel. Ilustrasi. Inilah ilustrasi single thread dan multithread. Daur hidup thread. Thread dibuat start, thread standby, thread dikerjakan mendapat giliran CPU, thread diblok, thread istirahat, thread selesai, thread ditunda, dibangun lagi ke thread standby. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya demo program yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajar Aji Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aji Prayoga dengan NIM 19113281 dari Universitas Amikom Yogyakarta, kelas Informatika 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu interface. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program seperti sepeda. Ini ada sepeda A dan juga sepeda B. Nah, nantinya sepeda A dan sepeda B ini akan berjalan beriringan. Oke, jadi ini sepeda A nomor 1 dan juga sepeda B nomor 1 nanti berjalan beriringan. Begitu juga selanjutnya sepeda A2 dan B2 berjalan beriringan, dan begitu seterusnya. Karena kita menggunakan interface, langkah yang pertama kita akan menambahkan interface terlebih dahulu. Biasanya nama di interface ini diawali dengan I. Kita beri nama kelas interface dengan sepeda aja. Nah, di interface ini
kita hanya mendeklarasikan metode-metode apa saja yang akan kita gunakan nanti. Karena tadi saya mendemokan sepeda A dan sepeda B, berarti di interface kita hanya tuliskan dua metode, yaitu untuk sepeda A dan juga untuk sepeda B. Nah, terus bagaimana cara penginisiasian interface ini? Dengan cara pertama kita buat kelas baru terlebih dahulu. Nah, cara pemanggilan interface ini adalah di kelas jalan ini kita tambahkan titik 2, terus nama interface-nya sepeda. Nah, setelah interface sepeda ini berada di dalam kelas jalan, semua metode yang ada di interface sepeda ini, yaitu sepeda A dan sepeda B, harus ada di kelas jalan. Nah, ini sudah ada, yaitu sepeda A dan juga sepeda B. Terus kita isikan masing-masing metode ini sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menggunakan perulangan aja. Lalu saya akan mengetikkan tulisan sepeda A titik koma sepeda A dengan nomornya nanti ke I plus 1 aja agar awalnya tidak dari 0 tapi dari 1, lalu toString, terus kita tambah tulisan lagi jalan. Terus karena kita nanti akan menggunakan threading, maka di setiap metode ini harus ada delaynya. Cara penulisan delaynya itu menggunakan thread sleep. Lalu ini diisi akan berapa lama kita akan delay, yaitu 4000 detik aja. Di sini kita kasih library threading dulu. Ini sudah selesai untuk metode sepeda A. Kita lakukan hal yang sama untuk sepeda B. 10 I plus plus. Line kita kita kasih kata-kata sepeda B dengan nomor ke I plus 1, toString, tambah lagi tulisan jalan. Lalu kita tambahkan delaynya. Thread sleep banyak 4000. Nah, sudah selesai pendeklarasian sepeda A dan juga sepeda B. Lalu kita pergi ke program CS. Karena kita akan menggunakan threading, berarti kita panggil nama kelasnya dulu aja. Kita beri nama JLN.
Nah, bagaimana cara menggunakan tradingnya? Kita ketik terlebih dahulu trade, kita beri nama SPA ini untuk sepeda A, new trade. Nah, di sini kita panggil nama metodenya tadi, kan berada ada di kelas jalan titik sepeda A. Begitu juga untuk trade sepeda B, kita ke kelas jalan lalu sepeda B. Nah, sudah selesai pemberian nama untuk tradingnya. Setelah seperti ini kita tinggal jalankan program trade-nya dengan cara nama trade-nya titik start. Begitu juga dengan B, sepeda B start. Kita start. Oke, masih ada yang error. Seharusnya sudah tidak ada error. Nah, seperti ini outputnya. Jadi metode A dan metode B ini berjalan seiringan. Sepeda A nomor 1 dan sepeda B nomor 1 jalan, lalu dilanjutkan sepeda A nomor 2 dan sepeda B nomor 2 jalan, dan begitu seterusnya sampai I-nya tadi 10, berarti ini sampai di nomor 11. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.